Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat selalu. Pernah mendengar Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin memiliki kasanah cerita yang sangat menarik, karena beliau termasuk tokoh penyebar agama Islam dan memiliki karomah dan al-hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum menonton videonya, posisikan tubuh Anda serileks mungkin dan beberapa cemilan kesayangan Anda, serta klik tombol subscribe dan loncengnya agar terus berkembangnya channel ini. Selamat menonton. Menurut Babat Tanah Jawa, pesantren pertama di Jawa Barat adalah pesantren Kuro yang terletak di Tanjung Pura. Pesantren ini didirikan oleh Syekh Hasanuddin, seorang ulama dari Champa atau yang kini disebut Vietnam, pada tahun 1412 atau 1491 Masehi. Karena pesantrennya yang bernama Kuro, Syekh Hasanuddin belakangan dikenal dengan nama Syekh Kuro. Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin adalah putra Syekh Yusuf Siddiq. Awalnya, Syekh Hasanuddin datang ke Pulau Jawa sebagai utusan. Ia datang bersama rombongannya dengan menumpang kapal yang dipimpin Laksamana Cheng Ho dalam perjalanannya menuju Majapahit. Dalam pelayarannya, suatu ketika armada Cheng Ho tiba di daerah Tanjung Pura Karawang. Sementara rombongan lain meneruskan perjalanan, Syekh Hasanuddin beserta para pengiringnya turun di Karawang dan menetap di kota ini. Di Karawang, Syekh Hasanuddin menikah dengan gadis setempat yang bernama Ratna Sondari yang merupakan putri Ki Gedang Karawang. Di tempat inilah Syekh Hasanuddin kemudian membuka pesantren yang diberi nama Pesantren Kuro, yang khusus mengajarkan Al-Quran. Inilah awal Syekh Hasanuddin digelar Syekh Kuro atau Syekh yang mengajar Al-Quran. Dari sekian banyak santrinya, ada beberapa nama besar yang ikut pesantrennya. Mereka antara lain Putri Subang Larang, anak Ki Gedang Tapa, penguasa kerajaan Singapura, sebuah kota pelabuhan di sebelah utara Murajati, Cirebon. Putri Subang Larang inilah yang kemudian menikahi dengan Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Sunda Pajajaran. Kesuksesan Syekh Hasanuddin menyebarkan ajaran Islam adalah karena ia menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kedamaian, tanpa paksaan dan kekerasan. Begitulah caranya mengajarkan Islam kepada masyarakat yang saat itu berada di bawah kekuasaan Raja Pajajaran yang didominasi ajaran Hindu. Karena sifatnya yang damai inilah yang membuat Islam diminati oleh para penduduk sekitar. Tanpa waktu lama, Islam berkembang pesat sehingga pada tahun 1416, Syekh Hasanuddin kemudian mendirikan pesantren pertama di tempat ini. Ditentang penguasa Pajajaran, berdirinya pesantren ini menuai reaksi keras dari para resi. Hal ini tertulis dalam kitab Sang Hyang Siksakanda Kareksyan. Pesannya, perkembangan ajaran Islam membuat para resi ketakutan agama mereka akan ditinggalkan. Berita tentang aktivitas dakwah Syekh Kuro di Tanjung Pura yang merupakan pelabuhan Karawang rupanya didengar Prabu Anggalarang. Karena kekhawatiran yang sama dengan para resi, ia pernah melarang Syekh Kuro untuk berdakwah ketika sang Syekh mengunjungi pelabuhan Muara Jati di Cirebon. Sebagai langkah antisipasi, Prabu Anggalarang kemudian mengirimkan utusan untuk menutup pesantren ini. Utusan ini dipimpin oleh putra mahkotanya yang bernama Raden Pamanah Rasa. Namun baru saja tiba di tempat tujuan, hati Raden Pamanah Rasa terpesona oleh suara merdu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan Nyi Subang Larang, putra mahkota yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Prabu Siliwangi itu dengan segera membatalkan niatnya untuk menutup pesantren tersebut. Ia justru melamar Nyi Subang Larang yang cantik. Lamaran tersebut diterima oleh Nyi Santri dengan syarat mengkawinkannya haruslah bintang saketi, yaitu simbol tasbih yang ada di Mekah.
Pernikahan antara Raden Pamanah Rasa dengan Nyi Subang Karancang pun kemudian dilakukan di pesantren Kuro, atau yang saat ini menjadi Masjid Agung Karawang. Syekh Kuro bertindak sebagai penghulunya, menyebar santri untuk berdakwah tentangan pemerintah kerajaan Pajajaran membuat Syekh Kuro mengulangi intensitas pengajiannya. Ia lebih memperbanyak aktivitas ibadah seperti sholat berjamaah. Sementara para santrinya yang berpengalaman kemudian ia perintahkan untuk menyebarkan Islam ke berbagai kawasan lain. Salah satu daerah tujuan mereka adalah Karawang bagian selatan seperti Pangkalan, lalu ke Karawang Utara di daerah Pulau Kalapa dan sekitarnya. Dalam penyebaran ajaran Islam ke daerah baru, Syekh Kuro dan para pengikutnya menerapkan cara yang unik, antara lain sebelum berdakwah menyampaikan ajaran Islam, mereka terlebih dahulu membangun masjid. Hal ini dilakukan Syekh Kuro mengacu pada langkah yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah. Saat itu beliau terlebih dahulu membangun masjid. Cara lainnya adalah dengan menyampaikan ajaran Islam melalui pendekatan dakwah bil hikmah. Hal ini mengacu pada Al-Quran surat An-Anfal ayat 125 yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Sebelum memulai dakwahnya, Syekh Kuro juga telah mempersiapkan kader-kadernya dengan pemahaman yang baik soal masyarakat setempat. Ini dilakukan agar penyebaran agamanya berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal inilah yang melatar belakangi kesuksesan dakwah Syekh Kuro yang sangat memperhatikan situasi kondisi masyarakat, serta sangat menghormati adat istiadat penduduk yang didatanginya. Selama masa sisa hidupnya, hingga akhirnya ia meninggal dunia, Syekh Kuro bermukim di Karawang. Ia dimakamkan di desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang. Makam ini dihadiri ribuan peziarah yang datang khusus untuk menghadiri acara Sabtuan untuk mendoakan Syekh Kuro. Demikianlah sejarah singkat tentang Syekh Kuro. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe dan komen di bawahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.